kepribadian menurut Ludwig Klages. Ludwig Klages itu lahir di Hanover, Jerman pada tanggal 10 Desember 1872. Ludwig adalah seorang filsuf sekaligus psikolog, dan selain itu dia juga ahli teori Jerman di bidang analis tulisan tangan. Cara pendekatan Ludwig dapat digolongkan para ahli-ahli yang memakai cara pendekatan dan menentang cara pendekatan tipologis. Selanjutnya, apa itu kepribadian? Kepribadian itu merupakan corak tingkah laku sosial yang terdiri dari corak kekuatan, dorongan, beserta keinginan, opini, dan sikap yang melekat pada diri seseorang jika berhubungan dengan orang lain. Selain itu, kepribadian juga dapat dikatakan latar belakang corak dari perilaku seseorang. Ada 3 struktur kepribadian menurut Ludwig. Yang pertama itu adalah temperamen. Temperamen itu dibagikan lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama sanguinis, yang ketiga pletogenis. Yang kedua perasaan. Apa itu perasaan? Menurut Ludwig, tiap-tiap perasaan seseorang itu memiliki sifat pokok. Sifat pokoknya itu ada 2. Yang pertama kegiatan batin atau inner activity, dan yang kedua taraf-taraf kejelasan. Yang ketiga daya ekspresi. Apa itu daya? Daya merupakan kemampuan seseorang ketika melakukan sesuatu, sedangkan ekspresi tersebut adalah proses ketika kita menyatakan perasaan kepada seseorang. Ekspresi sebagai struktur tergantung kepada kedua kekuatan yang saling berlawanan, yaitu keadaan perangsang dalam hambatan untuk ekspresi. Adapun rumus antara kedua kekuatan yang sering berlawan itu adalah E sama dengan P per HE, di mana E itu merupakan ekspresi, P itu keadaan perangsang, dan HE itu adalah hambatan untuk ekspresi. Selanjutnya ada 4 aspek kepribadian menurut Ludwig. Yang pertama itu adalah materi atau bahan, disebut juga dengan Stoff. Ini dibedakan lagi oleh Ludwig menjadi ingatan dan mengenang kembali. Yang kedua itu struktur. Struktur itu merupakan unsur atau komponen pembentuk dari sikap seseorang secara psikologis. Yang ketiga kualitas atau sifat yang disebut dengan Artung. Kualitas ini merupakan mutu atau tingkat baik buruknya. Yang keempat itu adalah tektonik atau bangun. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fahliza Dina Sofia. Ingatan dan daya mengenang kembali. Ingatan adalah suatu kenyataan vital, daya untuk mengingat kesan-kesan dan membanding-bandingkan kesan-kesan yang baru dengan yang lama. Ingatan ini berfungsi secara tidak disadari oleh manusia. Tanpa ingatan, maka proses-proses kerohanian manusia tidak berfungsi apa-apa. Jadi singkatnya, ingatan ini memungkinkan manusia untuk mengingat kembali, mengingat kebiasaan tingkah laku, mempunyai harapan-harapan akan kesan-kesan yang diterima. Kemudian dapat mengenang kesan-kesan yang keliru sebagai akibat daripada jarak waktu. Dan yang terakhir, berfantasi. Daya mengenang atau mengingat kembali dibedakan berdasarkan atas kenyataan. Hal-hal yang dikenang atau diingat kembali, daya ini masih dibedakan menjadi beberapa berjenis, yaitu 1. Jenis pengalaman, kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa. Yang kedua, jenis benda-benda atau objek-objek. Kemudian pengertian grafologi. Grafologi berasal dari kata grapos yang berarti coretan atau tulisan, dan logos yang berarti ilmu. Menurut Klages, grafologi misalnya sebagai salah satu cara untuk menyelidiki tingkah laku ekspresif, adalah bagian terpenting dari psikologi. Dengan grafologi, kita dapat mengetahui motivasi diri, kestabilan emosi, keadaan mental, minat dan bakat, kecenderungan intelektual, bahkan kekuatan dan kelemahan diri. Grafologi juga dapat digunakan untuk mengetahui watak seseorang. Kesimpulannya, pandangan psikologi dari Klages masih bernuansa filosofis, karena ia di Eropa terkenal sebagai filsuf.
dianggap sebagai peletak dasar kepribadian modern. Aspek-aspek kepribadian yaitu ada materi atau bahan, kemudian struktur, dan yang terakhir kualitas atau sifat. Struktur kepribadian. Dalam uraiannya mengenai struktur Kanges bermula dengan memberikan pengertian tentang istilah struktur. Istilah ini sebagai pelengkap daripada istilah materi. Dalam materi dipandang sebagai isi bahan atau der Stoff, maka struktur dipandang sebagai sifat-sifat bentuknya atau sifat-sifat formalnya.